Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya pribadi, Adi Hermawan, SDN Margahayu 8, bersama sebelah kiri saya, Sri Handarini dari SDN Sukamenak 01. dan sebelah kanan saya, Saya sendiri Lia Rahmalia dari SDN Sukamenak 03. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Apakah Bapak ada waktu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada waktu. Kenapa saya lihat Ibu agak murung? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya Pak. Maaf Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa Bu, ada apa? Begini Pak, saya ingin cerita tentang masalah saya Pak di sekolah. Apakah Bapak bisa membantu? Oh, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin curhat kepada Bapak mengenai masalah yang sedang saya hadapi. Lalu apa tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan kali ini? Saya berharap setelah ketemu Bapak, saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya yang sedang saya hadapi. Masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan masalah apa yang Ibu rasakan dan mungkin bisa saya bantu. Begini Pak, saya kan guru kelas 6. Kemudian saya itu sekarang sedang mempersiapkan ujian sekolah untuk kelas 6 itu. Saya melakukan kegiatan pemantapan sebanyak seminggu 3 kali. Kemudian kepala sekolah memberikan tugas kepada saya untuk melatih lomba-lomba seperti lomba OSN dan ML2SN. Kemudian saya juga harus melatih menari juga. Wah, bagus sekali itu. Berarti Ibu sudah dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah untuk melatih siswa mengikuti lomba-lomba. Nah, lalu apa yang membuat Ibu bingung? Nah, yang membuat saya bingung itu ya Bapak, saya itu bingung bagaimana melatih siswa dan juga melaksanakan kegiatan pemantapan kelas 6 supaya waktunya itu tidak bersamaan. Kemudian saya juga merasa apabila saya harus melatih tari itu saya merasa belum ahli Pak. Jadi gitu. Jadi yang membuat Ibu bingung itu adalah pembagian waktu ya, jadwal untuk antara melatih untuk pelaksanaan lomba dengan melakukan pemantapan gitu Iya ya. Pak. Ya Pak, seperti itu. Kira-kira menurut Bapak saya mampu tidak ya untuk melaksanakan tugas dari kepala sekolah, kemudian saya juga harus melakukan pemantapan di kelas 6. Kalau menurut saya Ibu pasti mampu. Soalnya dilihat dari instruksi dari kepala sekolah, nah, berarti Ibu mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Gitu ya Pak. Baik Pak, semoga saya bisa melaksanakannya ya Pak. Nah, dari apa yang tadi Ibu sampaikan, apa yang rencana Ibu ke depannya? Nah, saya supaya saya merasa percaya diri untuk melatih siswa, saya mempunyai rencana seperti ini Pak. Saya mau mencari referensi di YouTube. Kemudian setelah mencari referensi di YouTube, saya akan mencoba memodifikasi gerakannya itu Bapak supaya tidak sama seperti di YouTube. Karena untuk untuk menampilkan tarian itu katanya jangan percis seperti di YouTube. Kemudian saya akan menggunakan teknik ATM, yaitu ambil, tiru, dan memodifikasinya. Wah, bagus itu. Nah, lalu apa ada hal lain selain dari YouTube yang tadi yang akan Ibu sampaikan nanti, rencanakan? Paling saya akan melaksanakan melatih siswanya itu Pak.
dengan bekal dasar saya dari keahlian menari itu. Lalu bagaimana cara proses melatihnya? Saya akan mengatur jadwal pemantapan kelas 6 ya untuk mempersiapkan ujian nanti. Kemudian saya akan mengatur jadwal latihan lomba-lomba kepada siswa. Oke, langkah ibu sudah tepat sekali ya. Nah, saya setuju dengan ide ibu. Ya, alhamdulillah Bapak. Sekarang setelah saya cerita, setelah saya curhat dengan Bapak, saya merasa lega karena jujur Pak, tadi saya bingung untuk mengambil langkah apa untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga saya bingung untuk mengatur jadwal. Nah, syukurlah kalau seperti itu ya, kalau ibu sudah lega. Lalu yang sudah ibu rencanakan tadi sebagai komitmennya, ibu akan menjalankan rencana itu seperti apa? Saya akan melaksanakan rencana itu. Saya akan semangat, saya akan bersungguh-sungguh melatih siswa dan melakukan latihan-latihan kepada kelas 6 juga, dengan harapan dari hasil pelatihan saya kepada siswa untuk mengikuti lomba-lomba itu dapat menghasilkan hasil yang maksimal ya, sesuai yang kita inginkan. Setelah ibu tadi melakukan komitmen seperti itu, nah apakah ibu membutuhkan dukungan yang lain? Pasti Pak, saya membutuhkan motivasi dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa itu sendiri, dan juga motivasi dari orang tua siswa yang mengikuti lomba-lomba tersebut. Kemudian dukungan seperti sarana dan prasarana untuk latihan-latihan di kelas gitu. Oke, bagus ya. Semoga apa yang ibu rencanakan tadi ya dapat berjalan dengan lancar. Terus mungkin ada kesimpulan yang tadi percakapan tadi kita ya. Nah, mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan antara latihan dan pemantapan bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih ya Pak ya atas doanya, dan juga terima kasih atas waktunya. Bapak telah mendengarkan curhat saya. Sampai sekarang saya merasa lega dan saya merasa optimis untuk melatih siswa dan juga bersemangat. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada murid-murid kita semuanya. Amin ya, sama-sama ya Bu ya. Ya, maaf ya Pak ya, sekali lagi karena sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Karena waktu istirahat anak-anak sudah habis, saya izin kembali ke ruangan kelas ya Pak ya untuk melanjutkan pembelajaran. Oh iya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, sama-sama ya. Selamat siang Bu, apa ada waktu luang hari ini? Siang juga, Adik. Oh ya, kebetulan Ibu sedang tidak mengajar karena ada pelajaran PAI di kelas Ibu. Ada apa? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Sepertinya Adi sedang merasa kurang bersemangat hari ini ya? Iya Bu, saya juga tidak mengerti kenapa saya merasakan seperti ini Bu. Lalu apa maksud dari Adi menemui Ibu melakukan percakapan ini? Jadi ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi Ya. dari permasalahan yang saya alami sekarang Bu. Oke, kalau begitu coba Adi ceritakan apa yang sedang Adi rasakan saat ini. Siapa tahu Ibu bisa bantu Adi. Jadi gini Bu, saya rasa saya sulit untuk dijelaskan Bu sebetulnya. Ya. Semuanya itu kompleks gitu Bu ya. Saya ingin semua itu baik-baik aja gitu saya rasa mah Bu. Tapi sulit untuk mengendalikan perasaannya Bu.
saya mungkin meskipun biasanya saya coba bisa gitu buat mengendalikannya gitu, tapi kalau sekarang tidak bisa Bu. Memangnya ada kejadian apa hari ini sampai membuat perasaan Adi seperti ini? Jadi saat ini teman-teman Bu nggak ada yang negur saya Bu. Biasanya biasa-biasa aja gitu Bu kalau nggak ada yang negur gitu. Tapi kalau sekarang saya nggak enak gitu Bu. Terus saya juga merasa teman-teman itu ngejauhin saya gitu Bu. Oh, jadi pemicunya ketika teman Adi menegur Adi, perasaan Adi sedang merasa tidak nyaman, begitu ya? Iya Bu, soalnya kalau saya mau nyeritain sama teman, saya juga nggak enak gitu Bu, mau kalau menceritainnya gitu Bu. Apa sebelumnya Adi pernah merasa begini atau baru kali ini saja? Sebenarnya mah sering sih Bu kayak gini, cuman biasanya kalau kayak gini tuh saya selalu bilang pada diri saya Bu ya, nggak apa-apa gitu Bu, semua baik-baik aja, terus semua udah selesai gitu aja Bu. Apa yang Adi sampaikan ke diri sendiri itu sepertinya tadi katanya Adi merasa dijauhi oleh teman Adi. Nah, karena kira-kira alasan apa teman-teman Adi menjauhi Adi? Kalau intinya sih nggak tahu ya Bu ya, cuman yang saya rasa mungkin gitu ya, kan kemarin itu kita kerja kelompok Bu. Terus pada waktu kerja kelompok itu saya nggak ngikutin kegiatan kerja kelompoknya dengan baik Bu, karena saya kurang fokus gitu, karena sayanya lagi nggak enak badan Bu. Oh, jadi itu ya yang membuat teman-teman Adi menjauhi Adi karena ketika kerja kelompok Adi kurang enak badan sehingga Adi tidak fokus, jadi membuat teman-teman Adi menjauhi Adi, begitu mungkin ya? Iya Bu, soalnya biasanya mereka suka ngajak main Bu ya, terus juga suka ngajak ngobrol juga gitu, kayak biasa aja Bu. Tapi kalau sekarang mah enggak Bu, jadi mereka teh enggak memperdulikan saya Bu. Ya. Apa Adi pernah menyampaikan alasan kenapa Adi seperti itu gitu? Enggak sih Bu, karena saya merasa kurang nyaman gitu Bu kalau bilang sama teman. Nah, kalau begitu menurut Adi, apakah teman Adi akan tahu apa yang Adi rasakan jika Adi tidak menceritakan hal itu kepada teman-teman Adi? Ya sebenarnya mas Bu, seharusnya mah mereka tahu Bu apa yang saya rasakan gitu Bu ya. Tapi mungkin kalau seperti itu kayaknya saya harus nyeritain juga Bu sama teman mungkin ya, yang saya nggak percaya mungkin Bu, yang bisa dipercaya sama saya, jadi biar dia aja yang ngomong sama teman-teman yang lain Bu. Jadi rencananya Adi akan bilang ke teman-teman, tapi bilangnya ke teman Adi yang lebih Adi percaya gitu ya. Jadi supaya teman Adi yang menyampaikan kepada mereka, begitu mungkin ya? Iya Bu. Nah, selain itu apa rencana atau solusi Adi berikutnya selain tadi menceritakan kepada teman yang dipercaya, yang membuat Adi merasa lebih nyaman begitu? Paling Bu biasanya gini Bu, kalau lagi kayak gini biasanya suka ngedengerin musik Bu yang saya suka gitu Bu ya. Nah terus selain dengerin musik juga saya suka nulis-nulis Bu di buku tulis gitu ya Bu ya, di buku catatan gitu. Buat ya apa ya, buku harian gitu Bu. Jadi biar
bisa curhat gitu Bu. Wah bagus itu Adi. Mendengarkan musik memang itu ya, memang sebagian orang kalau perasaannya sedang merasa galau gitu ya, pasti mendengarkan musik akan lebih baik. Apalagi tadi kata Adi rencananya mau mencurahkan perasaannya melalui tulisan di catatan buku harian begitu ya. Ya Bu. Bagus itu, nanti siapa tahu kedepannya Adi menjadi seorang penulis terkenal. Amin. Ya. Kemudian kira-kira kapan nih Adi akan mulai lakukan mencurahkan perasaan Adi ke dalam bentuk tulisan? Paling Bu sepulang sekolah Bu, karena kan kalau sekarang kan gak enak ya Bu ya, kita kan nanti belajar gitu, takutnya nanti mengganggu pelajaran, terus nanti guru yang di kelas juga nanti marah sama saya Bu. Iya bagus itu ya. Kalau boleh Ibu tahu ya, nanti hasil catatan Adi boleh nggak nanti Ibu lihat? Boleh sih Bu, tapi jangan kasih tahu yang lain ya Bu ya. Kalau nanti misalkan saya nulis-nulis di buku gitu terus sama Ibu udah dibaca gitu, jangan dikasih tahu sama yang lain gitu Bu ya. Iya, bisa dipercaya. Oke Adi, tentunya nanti Ibu akan rahasiakan, tapi kalau itu yang bersifat pribadi. Tapi kalau bisa Adi juga menulis yang lain Kak, yang bisa nanti dipublikasikan atau bisa dipajang di majalah dinding. Misalkan bisa menulis puisi, itu lebih baik lagi mungkin ya. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Adi lakukan, dan siapa yang kira-kira akan mengingatkan komitmen Adi untuk tetap untuk terus menulis gitu? Kalau itu saya nggak ada ya Bu ya, tapi paling saya akan belajar mungkin Bu ya, seperti yang tadi Ibu bilang gitu, nulis biar bisa dipajang di majalah dinding gitu Bu ya. Mudah-mudahan nanti saya sih udah banyak Bu tulisan kayak gitu Bu ya. Cuman saya nggak pede Bu buat buat ngasihinnya gitu Bu, masih malu gitu Bu. Jadi padahal Adi tuh ternyata sudah punya koleksi tulisan ya, tapi Adi merasa malu gitu untuk menyampaikannya gitu ya. Coba ide bagus itu ya. Jadi mereka nanti akan paham akan kondisi saat itu ya. Nah, baiklah. Jadi apa yang akan Adi lakukan dalam waktu terdekat ini? Jadi saya akan nanti buat buku catatan aja Bu, nulis di buku harian gitu Bu. Mudah-mudahan kebiasaan saya ini menjadi hobi saya yang positif gitu Bu. Iya bagus itu ya. Apakah nanti ada orang yang bisa membantu Adi dalam melakukan hal itu enggak? Kayaknya nggak ada sih Bu. Jadi karena biasa saya kalau nulis-nulis itu ngelakuinnya sendiri Bu. Baiklah, nanti saya tunggu ya catatan Adi. Kalau boleh nanti ingin Ibu bacakan juga ya. Boleh Bu, siap, baik Bu. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah sekarang bagaimana perasaan Adi setelah bercerita sama Ibu? Iya Bu, saya jadi lega Bu ya. Jadi sudah nyeritain sama Ibu, terus saya juga mau ngucapin makasih Bu udah mau ngedengerin saya bicara gitu sama Ibu gitu, udah ngobrol dan sudah ngasih solusi juga Bu ya Bu. Makasih. Sebetulnya bukan Ibu tadi yang ngasih solusi ya, tapi Adi sendiri tadi ya bisa menemukan solusi dari Adi sendiri tadi ya.
Nah, Ibu harap untuk kedepannya Adi teruskan tuh hobi Adi ya, supaya nanti bisa menjadi penulis terkenal. Tetap semangat dan semoga Adi juga dengan teman-teman bisa baik lagi ya. Semangat ya Di. Semangat Bu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Lia. Ada apa Bu Lia? Apa yang akan dibicarakan Bu Lia sama saya? Begini Bu Rini, minggu depan di sekolah saya kan akan diadakan supervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Iya. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah itu meminta saya yang lebih awal untuk disupervisi. Iya. Dan beliau meminta saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Nah, tapi saya agak nervous gitu Bu, takut gitu Bu. Jadi Bu Lia nanti akan dilakukan supervisi oleh kepala sekolah Iya Bu. dan langsung di kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai Bu Lia dari percakapan kita hari ini? Ya, saya ingin mencari solusi Bu agar saya nanti tidak takut atau nervous dan saya merasa lebih siap begitu Bu dalam pelaksanaannya nanti. Memangnya apa yang membuat Bu Lia nervous dan takut untuk menghadapi supervisi nanti? Ya kan beda Bu ya, kalau mengajar dengan diawasi atau diamati Bapak Kepala Sekolah tentunya pasti akan grogi gitu Bu ya, beda dengan mengajar dengan hari-hari biasa begitu Bu. Jadi Bu Lia grogi gitu, takut untuk menghadapi nanti supervisi. Iya Bu. Tapi kan Bu Lia mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk melaksanakannya. Kira-kira apa coba menurut Bu Lia kemampuan Bu Lia yang dimiliki sekarang? Oh iya, memang sih ya Bu ya, saya pernah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan saya juga kan dalam pendidikan guru penggerak sudah mempelajarinya ya Bu ya di modul 2.1. Nah mungkin itu yang bisa menjadi kekuatan saya Bu. Itu kan Bu Lia itu sudah mempunyai kemampuan awal atau bekal untuk dilaksanakan nanti ketika disupervisi. Kira-kira kemampuan Bu Lia ini pada level berapa nih? Menurut saya sih mungkin Apabila rentangnya itu dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Lia di level berapa? kalau Kemampuan bermain ya. 1 sampai 10 mungkin saya ada di level 7 ya Bu ya. Gitu ya. Jadi Bu Lia sekarang ingin meningkatkan kemampuan Bu Lia untuk nanti ketika disupervisi ya. Iya Bu. Nah, untuk meningkatkan kemampuan itu Bu Lia ingin di level berapa sekarang? Ya inginnya sih 8 ke atas ya Bu ya, inginnya sih maksimal 10 tapi ya 8 juga insya Allah mungkin sudah bagus gitu, tapi inginnya sih 10 sih Bu ya. Ya, mudah-mudahan ya Bu Lia ya. Nah, apabila sudah kemampuan Bu Lia-nya itu sudah mencapai level yang maksimal ya, menurut Bu Lia kira-kira hambatan apa yang akan terjadi ketika Bu Lia melaksanakan kegiatan supervisi di kelas nanti? Kalau hambatan sih menurut saya mungkin dengan situasi kelas yang kurang kondusif nanti ya Bu. Mungkin karena kan di kelas saya itu ada anak yang istilahnya ya super gitu ya Bu ya, sering turun-turun bangku gitu Bu kalau sedang belajar. Nah saya takutnya dia itu menjadi hambatan buat kelancaran seperti saya itu Bu mungkin. Nah, dari hambatan yang Bu Lia ceritakan barusan, menurut Bu Lia solusi untuk menghadapi hambatan tersebut bagaimana menurut Bu Lia? Apa ya, menurut saya untuk menghadapinya ya
saya akan berbicara atau memberitahukan kepada anak-anak ya Bu, bahwa hari itu saya mengajarnya akan diamati atau diawasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya akan memberi memberitahukan untuk supaya anak-anak mengerti gitu ya Bu, meminta anak-anak supaya mengerti bahwa pembelajaran hari itu sedang dinilai atau diamati, begitu mungkin Bu, agar anak-anak lebih kondusif gitu. Oh, itu ya solusi untuk menghadapi hambatan yang bisa saja terjadi ketika kegiatan supervisi itu berlangsung. Ya, Bu. Nah, sekarang rencana apa yang Bu Lia lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Mungkin saya akan mempersiapkannya dengan yang pertama membuat RPP berdiferensiasinya tersebut Bu. Kemudian saya harus mempersiapkan mungkin metodenya, dan kalau dalam sehari itu mungkin saya harus memilih salah satu mata pelajaran tertentu ya Bu ya. Mungkin saya akan mempersiapkan kebetulan pas hari itu materinya tentang mata pelajaran IPA tentang siklus air Bu. Tentang siklus air ya. Ya. Dari materi pembelajaran dengan siklus air itu, Bu Lia menerapkan strategi pembelajaran seperti apa itu? Ya, strategi pembelajarannya ya tadi itu ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Yaitu pembelajaran berdiferensiasi kan pembelajaran yang memfokuskan atau lebih memfokuskan kepada kebutuhan belajar murid ya Bu. Ya. Di antaranya harus memperhatikan kesiapan belajarnya, kemudian gaya belajarnya, dan juga minat belajar siswa tersebut. Mungkin itu yang lebih fokus yang harus saya perhatikan itu Bu. Oh, jadi Bu Lia melaksanakan pembelajaran di kelas materi siklus air itu Ya. dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Nah, sekarang komitmen apa yang Bu Lia lakukan ketika supaya supervisinya itu berjalan dengan lancar? Supaya supervisinya berjalan lancar, saya harus mempersiapkannya sebaik mungkin, dimulai dari membuat RPP berdiferensiasinya, kemudian mencari referensi lain Bu, dari misalkan dari Google, dari YouTube ya. Kalau RPP sehari-hari biasa kan itu RPP yang biasa yang saya buat ya Bu. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi kan butuh butuh kreativitas ya Bu, untuk memetakan itu bagaimana pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa tersebut Bu. Mungkin kan di pembelajaran berdiferensiasi itu kan nanti ada diferensiasi yang masuk ke proses, kemudian ke kontennya dan ke produknya. Mungkin itu yang akan saya perhatikan Bu. Ya, Gitu. bagus Bu Lia, komitmen Bu Lia ya. Mudah-mudahan semua yang diharapkan Bu Lia itu berjalan dengan lancar ya, sukses ketika disupervisi, tidak ada kekurangan. Ya. Siapa yang akan mengingatkan komitmen Bu Lia itu? Nah, yang akan saya ajak atau minta bantuan untuk mengingatkan saya mungkin ke Ibu aja ya Bu ya. Mungkin bisa ya Bu ya. Boleh Bu Lia. Jadi nanti ketika saya sudah membuat RPP dan media pembelajarannya, saya minta bantuan Ibu untuk pemeriksanya apakah sudah betul atau tidak ya Bu. Ya, boleh ditunggu Bu Lia. Iya. Ya, mudah-mudahan Bu Lia supervisinya berjalan lancar dan sukses. Amin. Ya. Nanti saya tunggu kabar dari Bu Lia ya. Ya. Kabarnya apakah supervisinya berjalan dengan baik Ya. atau tidak, nanti Bu Lia cerita ke saya ya. Baik Bu, pastinya tentu Bu. Nanti ketika saya sudah melaksanakannya, tentunya pasti saya akan bercerita kepada Ibu bagaimana nanti setelah saya melaksanakan pembelajaran tersebut ya. Mudah-mudahan
Bu Rini ada waktu lagi buat saya nanti saya Pasti bercerita. ada Bu ya, saya tunggu ya kabarnya. Terima kasih Bu Rini, kalau begitu saya merasa lebih lega, lebih plong setelah mengadakan percakapan dengan Bu Rini ini. Baik Bu ya, sama-sama. Ya, kalau begitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu ya. Baiklah Pak, bagaimana proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah kalau begitu. Setelah saya mengamati proses coaching tadi, sudah sesuai dengan alur Tirta, sesuai juga dengan yang tadi saya amati. Juga ada beberapa catatan. Tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, kemudian juga Bapak sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana, aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawabnya yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi juga saya sudah mengamati dan mendengar percakapan antara Bapak dengan koci. Bapak sudah fokus terhadap koci, artinya Bapak juga sudah menghadirkan atau ada kehadiran penuh ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya ya, dan diberikan kemudahan lagi nanti dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak, untuk kedepannya nih kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan kegiatan coaching hari ini? Mungkin yang akan saya kembangkan untuk kedepannya yaitu kompetensi yang ingin dicapai, yaitu saya akan lebih memahami lagi dan mendalami lagi alur Tirta untuk melaksanakan coaching pada pertemuan berikutnya, gitu. Supaya lebih baik lagi dari kegiatan coaching hari ini. Ya, baik Pak, luar biasa ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya, baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan praktik coaching dari kelompok 3 kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.